Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJW Jemaat Pare mengucapkan selamat beribadah baik secara offline maupun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji kemuliaan nama Tuhan dari KJ 292 bait 1 dan 3, tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari impitan Ia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menyiapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam peribadahan dengan mengambil saat teduh. Ya Allah yang Maha Kuasa, pencipta dan pemelihara alam semesta, yang menjadi sumber pertolongan dan keselamatan kami, hanya kepadamu saja kami beriman dan menghaturkan sembah, bakti, dan puji kami. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu Bapak yang terkasih dan juga saudara sekalian, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita dasari peribadahan kita melalui nats, melalui firman Tuhan yang terdapat dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11 yang demikian. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Mari kita respon dengan kita mujikan bersama Kidung Jemaat nomor 366. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Ya Kasih yang Merangkulku. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah.
dalam sumbermu bertambah murnilah. Bait yang ketiga, ya sukacita yang penuh di balik tangis dan erang. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan erang, senantiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar Pada kesempatan hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan masih perkenankan kita untuk datang ke hadirat-Nya. Pada kesempatan ini juga mari kita menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang tak luput dari dosa. Kehidupan dalam dosa yang kita jalani, mari bersama kita akui di hadapan-Nya melalui doa. Terlebih dahulu Ibu Bapak yang terkasih diperkenankan untuk mengambil saat teduh berdoa secara pribadi, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan karena itu mari kita berdoa. Hamba-Mu mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu yang dalam keberadaan kami sebagai manusia yang berdosa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang setia. Hamba-Mu menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber hidup kami. Segala keberadaan kami, segala dosa kami akui di hadapan-Mu. Hamba-Mu menyadari bahwa kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik terhadap keluarga kami, baik terhadap saudara-saudara kami. Tuhan yang Maha Pengampun, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa-dosa kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang sanggup melayakkan hamba-Mu untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami serahkan ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami kepadamu. Dan Engkau adalah Allah satu-satunya yang mampu menebus dosa-dosa kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kepada setiap pribadi yang bersedia mengakui segala dosa dan kesalahannya kepada Tuhan dan bersedia bertobat, disampaikan berita anugerah yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10 yang demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Mari kita respon berita anugerah dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 161, kita pujikan bait yang kelima.
Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus, dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 21. Namun sebelumnya marilah kita tunduk sejenak, kita mohon terang dan tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa. Engkau berkenan memberkati kami, Engkau juga boleh mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan sehingga semua firman yang kami terima pada pagi hari ini tentunya akan lebih menguatkan iman kepercayaan kami kepadamu. Bapa, terus untuk Saudara Vikar Hizkia Yuda Pradana yang pada pagi hari ini Engkau percaya untuk mengantarkan firman-Mu, berkati dan urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga semua firman yang disampaikannya betul-betul seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berfirmanlah, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Kami ulangi, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 21 yang demikian bunyi firman-Nya. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Sebelum kita memasuki penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 255
firman-Mu ku pegang selalu. Kita pujikan bait yang pertama saja. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa bersedia untuk membaca, untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak yang terkasih, sekali lagi shalom. Nggih. Untuk mengawali perenungan kita pada pagi hari ini, saya ingin sedikit bertanya, kira-kira apa yang biasanya kita rasakan ketika misalnya kita mendapat satu kabar baik. Satu misal, ada kedatangan saudara dari jauh yang sudah lama karena pandemi, pada akhirnya tahun ini bisa berkunjung ke rumah. Kira-kira apa yang dirasakan? Senang, bahagia, nggih. Nah, kemudian apakah ada yang sebaliknya? Malah gerundel, iki nyapo gitu kok barang ini nyapo. Apakah ada yang demikian kira-kira? Nyapo teko ngrepoti tok, ngoten. Nggih, Ibu Bapak yang terkasih, kabar baik. Kalau semisal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang diartikan sebagai berita yang menyenangkan, berita yang menggembirakan. Dalam Alkitab pun kabar baik ini juga didefinisikan sebagai Injil, yang juga dalam bahasa Yunani Euangelion, yang artinya juga sama, artinya kabar baik. Sedangkan bahasa Inggris ada kata gospel yang artinya juga sama, good news juga sama. Yang berarti Injil maupun gospel adalah kitab yang mencatatkan kabar baik bahwa Allah mau datang ke dunia dan melakukan misinya menyelamatkan umat manusia akibat dari dosa, yaitu kematian kekal. Dan ini sebenarnya merupakan berita yang menyenangkan dan menggembirakan bagi umat manusia. Tetapi meskipun ini namanya kabar baik, tidak semua manusia dapat dengan mudah mau menerima dan juga percaya pada berita ini. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, sebelum memulai pelayanannya, Yesus mendeklarasikan, memproklamirkan misinya. Caranya adalah menghadiri ibadah Sabat, ibadah hari Minggu umat Yahudi di kotanya sendiri, Nazaret, dan dia
diberikan kitab Nabi Yesaya. Nah, dalam kitab Yesaya ini telah dinubuatkan bahwa tugas Mesias yang akan datang adalah mewartakan kabar baik untuk melakukan pembebasan bagi mereka yang tertawan, juga memberikan penglihatan bagi mereka yang buta, juga untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi ada beberapa poin yang menjadi kabar baik yang tertulis dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembebasan dari kemiskinan, kemudian juga pembebasan dari tawanan, keterpenjaraan, yang ketiga dari kebutaan, yang keempat dari ketertindasan. Memang pada saat itu Bapak Ibu, daerah Palestina, daerah Nazaret yang pada zaman itu Yesus berada, memang sedang dalam masa penjajahan dari bangsa pundi? Romawi. Artinya bahwa ketika kabar baik ini diterima, harapannya yang namanya Mesias ini membebaskan dari penjajahan itu, penjajahan Romawi. Hal ini juga tidak bisa disalahkan karena kok ya duniawi banget. Tapi memang itu yang menjadi harapan dari warga masyarakat ketika itu, karena memang hidup dalam penindasan, dalam penjajahan, memang bukan sesuatu kehidupan yang diinginkan. Dosa telah membuat seseorang miskin. Hal-hal yang demikianlah yang sebenarnya coba untuk diperjuangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan hal yang tentang penjajahan Romawi, melainkan lebih daripada itu, yaitu terkait dengan dosa. Juga orang buta karena tidak dapat melihat rencana Allah bagi dunia dan juga bagi dirinya sendiri. Buta tidak diartikan hanya bagi saudara-saudara kita yang tunanetra, melainkan juga mungkin bagi kita yang tidak bisa melihat rencana Allah bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita. Dan juga ditindas oleh rupa-rupa kuasa yang melawan Allah. Sekarang pada zaman ini banyak hal yang dapat membelokkan kita ketika mungkin kita akan pergi beribadah. Satu misal, ini hari Minggu. Mas iso malah aku mancing pagi-pagi. Itu adalah satu godaan yang mungkin dapat membelokkan kita untuk pada akhirnya menuruti sesuatu hal yang duniawi. Misi Tuhan Yesus sudah jelas bahwa memberitahukan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang berdasarkan ayat yang ke-18 dan yang ke-19 yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Sehingga ayat 21 Yesus dengan berani menyatakan bahwa hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dalam perjanjian lama, tahun rahmat Tuhan bisa berupa tahun Sabat, yang artinya itu setiap 7 tahun sekali. Juga ada yang namanya tahun Yobel. Tahun Yobel itu setiap 50 tahun sekali.
Kenapa kok bisa dihitung 50? Karena tahun Sabat yang dikalikan 7 kali masih terdapat 49, yang tahun ke-50-nya itu disebut tahun Yobel. Tahun Sabat adalah pembebasan bagi tanah dari eksploitasi, dari penggarapan yang berlebihan, sehingga tanah dipulihkan kesuburannya. Kalau semisal di tempat saya itu dibiarkan namanya bongkor. Nek wonten mriki napa? Bero. Itulah yang dilakukan pada tahun Sabat. Terus kemudian ketika tahun Yobel juga pembebasan tanah milik pusaka yang sudah digadaikan kepada orang karena hutang, dan juga pembebasan budak. Artinya tahun Yobel ini tahun kemerdekaan. Nah, kedua tahun ini melambangkan rahmat Tuhan yang lebih besar dan membebaskan umat dari belenggu dosa yang mengikat dan membuat mereka menderita. Maka kita juga patut bersyukur dan memuji Allah karena Yesus Kristus yang datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Pada pelaksanaannya Bapak Ibu, tahun Sabat dan tahun Yobel itu tidak berjalan sebagaimana yang diaturkan, sebagaimana apa yang menjadi aturan, tetapi banyak orang, tuan-tuan tanah, mereka yang memiliki budak, tidak bersedia atau tidak setuju dengan konsep tahun Sabat dan tahun Yobel ini. Karena apa? Mereka sudah mapan, sudah kaya, tetapi pada tahun ini, tahun Sabat dan tahun Yobel ini, semuanya yang mereka miliki seakan-akan di-restart, dimulai ulang, dikembalikan lagi, semuanya ditata ulang. Dan otomatis mereka juga akan mulai lagi dari nol. Itu yang membuat mereka tidak setuju, karena mengganggu kemapanan ekonomi, kekayaan yang mereka punya, uang. Oleh karena itu pada bacaan kita di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa tidak semua antusias mendengar kabar baik yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Pada nat selanjutnya bahkan juga Yesus diusir dari tempat itu, dan juga bahkan hampir dilemparkan ke tebing. Itu ada di Lukas 4 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Berita sukacita juga tidak selalu disambut dengan gembira. Karena dalam pembebasan ada pihak yang kehilangan kuasanya atas orang-orang atau juga tanah yang dibebaskan tadi. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita, ketika kita sebagai orang-orang Kristen yang juga menerima kabar baik ini, kita berada di posisi yang mana? Apakah menerima kabar pembebasan dari kemiskinan, dari keterpenjaraan dan kebutaan dan ketertindasan ini dengan sukacita atau dengan duka cita? Pundi, sukacita atau duka cita ketika kita menerima ini? Sukacita? Kemudian jika kita berada di posisi sukacita, apa yang sudah kita wujudkan bagi dunia, bagi sesama kita, bagi keluarga kita? Apa wujud nyatanya? Biarkan ini menjadi bahan perenungan kita bersama-sama dalam kehidupan kita, agar ketika menerima kabar baik ini dengan sukacita, kita juga mampu menyalurkannya kepada sesama kita.
kepada keluarga, kepada saudara kita, kepada siapapun. Bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di bulan penciptaan ini jika memang kita berada di posisi sukacita dalam menerima kabar baik ini, mari kita juga memiliki komitmen untuk mewujud nyatakan kepada dunia, kepada sesama kita, keluarga, kepada saudara, kepada siapapun. Bahkan juga tidak hanya kepada manusia, melainkan juga kepada semua yang hidup. Ketika kita dengan sukacita menerima kabar baik ini, maka juga secara otomatis kita menjadi agen kabar baik, yang artinya ketika menjadi agen berarti menerima dan juga menyalurkannya kembali. Ngoten nggih, dados agen nggih. Menerima kemudian meneruskannya kembali. Mari juga bersama kita ciptakan dan juga bentuk pola pikir dan juga sikap hati kita yang menjadi pribadi yang senantiasa memiliki komitmen untuk menjadi agen kabar baik dari Tuhan dan juga turut mewujud nyatakan kepada dunia. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita respon firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 432. Kita pujikan bait yang pertama saja. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia. Mari kita bersama mengakui kepercayaan iman kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami pada pagi hari ini, sehingga Tuhan masih perkenankan kami untuk bangun dan juga menghirup udara yang segar, yang kami menyadari bahwa semuanya ini karena berkat kemurahan Tuhan yang telah menyertai istirahat kami malam hari. Bersama pada pagi hari ini kami juga bersyukur telah Tuhan perkenankan untuk belajar, membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini dapat kami lakukan dan juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus juga kiranya Tuhan memampukan kami yang berada di sini, juga setiap orang umat yang percaya kepadamu, untuk menjadi agen kabar baik. Di mana kabar baik itu datangnya hanya daripadamu. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang dalam dinamikanya telah banyak hal yang terjadi. Secara khusus kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban atas tindak pelecehan dan juga ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang pada saat ini juga berusaha pulih dari dampak pandemi COVID-19, baik secara ekonomi maupun secara fisik kesehatan. Kami menyerahkan semuanya hanya kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang berkehendak. Dan juga kami menyerahkan agar juga Tuhan sendirilah yang campur tangan dalam setiap permasalahan yang ada, agar dapat sesegera mungkin menemukan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan dan juga pergumulan yang terjadi. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa pada hari-hari ini keadaan kami juga terus semakin baik dan semakin baik dari dampak pandemi COVID-19. Kami menyadari bahwa itu semuanya tentu atas kehendak dan juga campur tangan Tuhan. Tidak terlepas juga bagi gereja kami yang juga terdampak pandemi COVID-19. Kami juga bersyukur bahwa kegiatan pelayanan, kegiatan persekutuan kami juga dapat mulai kami giatkan kembali dengan semakin membaiknya keadaan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh tenaga pelayanan di gereja kami, secara khusus di GKJW Jemaat Pare, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua Diaken, badan pembantu dan juga seluruh warga jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan mereka, agar dalam pelayanan mereka pun mereka juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta kami yang saat ini sedang menjalankan cuti. Kami berdoa ya Tuhan agar dalam keberadaannya di kampung halaman, kiranya Bapak Pendeta juga
Senantiasa Tuhan berikan kekuatan dan juga kesehatan, hingga pada saatnya nanti juga dapat kembali bersama-sama kami warga jemaat GKJW Pare untuk bersama-sama bergiat, bersama-sama berpelayanan, bersama-sama bersekutu. Tak lupa juga ya Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat yang saat ini sedang sakit. Kiranya juga Tuhanlah yang melimpahkan mujizat kesembuhan yang datangnya hanya daripada-Mu. Agar saudara-saudara kami yang saat ini sakit dapat kembali sembuh, dan juga pada saatnya nanti dapat kembali bersama-sama bersekutu dan juga memuliakan nama-Mu. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk mengucap rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Demikian firman-Nya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi kidung PKJ 265 ayat yang pertama sampai terselesaikan kita menyerahkan persembahan.
karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk menghadap Tuhan, untuk menyerahkan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami haturkan di hadapan Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Lebih-lebih Tuhan, pada saat ini Tuhan masih menyertai kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ibadah ini dalam keadaan penuh sukacita. Bapa, kami telah memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama. Kiranya Tuhan menyucikan sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan sukacita. Kita jalani hidup kita sesuai dengan pesan firman Tuhan hari ini dengan senantiasa menjadi agen kabar baik, yang dengan sukacita kita menerima kabar baik itu dan juga mewartakannya kepada sesama kita. Amin. Mari kita respon dan juga tutup peribadahan kita dengan kita memujikan pelengkap kidung jemaat nomor 185. Tuhan mengutus kita pujikan bait yang pertama saja. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat. Anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal.
serta di dalam duka.